hari ini mari kita belajar. Belajar intinya adalah berubah. Amina, saya sudah lansia, usianya sudah 66 tahun. Satu kata kunci kita orang lansia, selalu positif, selalu gembira. Itu aja. Jangan pernah ingin dipuji, jangan pernah ingin dihormati. Penderitaan itu bagi kita. Penderitaan. Yang kedua, hati-hati. Kalau misalnya perumahan kita kurang hormat dengan kita, jangan tersinggung. Mari kita katakan kepada Tuhan, "Ale Tuhan, ngatumua au siap perumainon, ikonaudo na mangaju perumaikon." Itu pertudio. Iya kan sederhana kan? Ale Tuhan, ngatumua au siap perumaikon, ikonaudo na mangaju perumaikon. Jadi idealnya makin tua kita, imannya adalah semakin luar biasa. Berarti bertumbuh kan? Bertumbuh. Akadamang daw dahil pinaktit di garejo, lam lilit umuan, lam sibiruo pangalahona. Itu yang benar. Oh iya, itu yang benar. Itu yang benar. Jangan terbalik inangnya. Kenapa? Orang percaya kepada kita dari perbuatan. Boleh angkat tangan abang Inang? Angkat tangan semua. Apa yang saya katakan, mohon abang Inang lakukan. Karena orang lebih percaya perbuatan daripada perkataan. Putar? Ya. Apa yang saya katakan Inang ya? Putar. Tubuh dagu. Dagu di mana abang Inang? Inang, amang, dagu adalah di sini. Dagu adalah di sini. Ini adalah jidat. Itu bukti orang lebih percaya perbuatan daripada perkata. Amang Inang, kan saya katakan apa yang saya katakan mohon lakukan. Yang Amang Inang lakukan bukan yang saya katakan, tetapi yang saya lakukan. Mulai hari ini, kalau hari Minggu, datanglah 20 menit sebelum dimulai. Mau lepas jadinya, terus mahita di bagasan. Unang keluar. Berarti ada perjumpaan dengan Tuhan. Di seperjanita unang berek kamu, alai ahado di janita. Itu spiritualitas. Saya juga berdosa, Inang berdosa, dilarang menghakimi. Saya berdosa, Inang berdosa, dilarang menghakimi. Ayat satu masih lama lebih hitam. Masih ada perjuangan. Makanya pengajar transformasi, pengajaran iman. Posisi kita adalah already and not yet. Sudah dipulihkan hubungan dengan Tuhan, tetapi kita masih perlu berjuang menjadi pikul salib dan otomatis. Inang ya. Makanya luar biasa KBP tahun ini transformasi pengajaran iman. Oleh karena itu Amang Inang, mari kita belajar pola pikir terbuka, growth mindset. Coba kita lihat apa yang masalah dalam video ini. Amang Inang, itu adalah gambaran diri kita. Masing-masing mereka merasa benar. Opung yang tadi itu kan olahraga. Kan olahraga. Datanglah sahabat yang niatnya baik, tapi tanpa tanya. Harusnya tanya dong, Opung ngapain? Dia yakin dengan pengalamannya mobil mau mogok tanpa diminta, didorong. Salah. Pelajarannya adalah kalau sermon Amang Inang, kalau rapat, bolehlah kasih pendapat, tapi jangan tuhankan pendapat kita bagi orang. Sifatnya mengusulkan. Mulia pada pemunamang Inang, o pendapat tu. Amak pendeta ibangi hamui dohot ondolan Alkitab, ondolan na Alkitab dodak pengalaman.
harus kembali kepada kita. Namanya kan pengajaran iman ya. Pengalaman kita benar bagi kita, bagi orang lain belum tentu benar. Pengalaman orang tersebut berarti nggak boleh memaksakan kehendak. Salaman kiri kan, ayo dengan, ayo dengan, nggak usah dari bawah. Kalau berlapor, lapor nama. Setuju ya? Jadi kalau rapat di gereja, di pertemuan itu sifatnya mengusulkan, bukan memaksakan ya. Supaya dapat sejahtera kita kan. Pengalaman kita benar bagi kita, bagi orang lain belum tentu benar. Jadi sifatnya usulan apa ya? Sepakat ya? Di gereja ini dapat sejahtera ya. Kalau merapat unang pada lelekku, satu pegang. Unang pedang berdebat, alai berdialog. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Saya dan Amang kalau takut dengan Tuhan tidak mungkin melenceng dari ajarannya. Tapi kalau kita di gereja kudus, di luar berbeda, disitulah karakter kita lebih. Yang benar adalah orang Kristen, di gereja, di rumah, di pesta, di mana saja memuliakan Tuhan, karena Tuhan adalah maha hadir. Di pesta, kurang kabo, panganan, bersyukur. Kedua hal, di pesta, so tumadong merencanakan membuat pasti. Itu hak kita, tapi jangan merencanakan. Hati-hati, orang yang suka mengambil sulit karakternya diperbaiki. Salaman kita, ayo dengar, ayo dengar. Mau di pertanian mah. Unang ada uruhatu dapur. Yang lalu biarlah matua ado nama ngaleat siang nama jahat. Itu prinsip orang beriman. Adong mau lihat nak swado mau lihat. Ini kan iman ini di adat pun berlaku juga kan. Dibuat dongan jabarhu mau lihat yang ini sabutuna jabarhu. Alau perlu toima buat mah mau lihat terus ini. Coba kita pundang sampai ayo dengan. Coba tepuk pundaknya ayo dengan. Borak dongan calon. Kalian ada pengajaran iman calon namanya. Kalau ada pengajaran iman itu bahwa doa ni baik. Ada yang nak pusok kan? Doa iman membuat agar begitu kita berarti memuliakan Tuhan. Yang lalu biarlah. Jadi kata kuncinya. Kemudian Amanginang hati-hati. Ada dua orang secara umum. Satu, IQ mengandalkan logika yang di kiri. Kalau sesuai dengan pikirannya diterima. Kalau bertolak belakang berantem pun jadilah. Oh iya, nggak sadar itu. Itu IQ, pengalaman logika dunia. Tak kalau spiritual yang di kanan cocok tidak cocok dengan pikirannya tetap mengasihi. Itulah kekuatan iman. Spiritual positionnya. Pertanyaan. Salilengon nadia mahita amang do inang dina duai IQ do mang na SQ. Iya namanya. Dengan pengajaran ini mari SQ. Bahagia kita yang nikmat dan tangguh. Wajah kita pun enak dilihat orang. Ceria kan? Wajah mardongan gitu kan. Dan wajah maralo kan. Oh iya, wajah mardongan las nasuka katai dodongan itu las rohani. Jor mana wuju amang do inang muluhud dulu di mana nyaman. Ada jor mana suruju nak suka katai iba ada perasaan terganggu. Aura itu, aura. Dan kok di kan, kok ikan bercahaya kan? Salaman kiri kan, ayo dengan. Mulai senari. Lapor nama ubah. Belajar intinya adalah berubah dari egois menjadi teosentris. Sama-sama. Dari egois menjadi teosentris.
Berpusat pada diri menjadi berpusat pada Tuhan. Yang kedua, dari pemilik gereja menjadi penilik gereja. Dari pemilik gereja berubah menjadi apa? Penilik. Pemilik itu dia panitia pembangunan, banyak sumbangannya, diingat-ingat yang diberikan. Itu merasa pemilik. Padahal Tuhan yang membangun gereja ini, dan bagi saya pribadi dahsyat gereja ini, desainnya luar biasa. Saya kira yang terbaik gereja, orang gereja Batak ini, gereja ini, desainnya ya. Saya percaya juga orang-orang yang demikian ya. Amin. Yang lalu biarlah. Dapat undang nyari dengan. Naga tiap gereja tak. Rohak tapi ikut bagian doa. Ikut dos luar na dohot bagasna. Amin. Amin. Harus begitu ya. Siap. Assalamualaikum dulu yang senang ya. Sewenang-wenang teh. Boleh sedekah. Kan pengajaran iman ya. Apa bedanya pemilik dengan penilik? Kalau pemilik itu merasa miliknya, tapi kalau penilik menjadi teladan di gereja itu. Teladan itu penilik. Teladan. Teladan dalam kata-kata, dalam tindakan. Yang ketiga, berubah dari tontonan hidup menjadi tuntunan hidup. Enam, kita jaga pakaian kita di gereja. Dimanapun, unang gak ada tontonan, tapi tuntunan. Termasuk anak kita didik kalau ke gereja, karena kita harus pendidikan. Inilah mereka ya. Dari rumahlah pengajaran yang benar. Dan ditolak, tak ajari. Ditolak, tak ajari. Benar ya? Di rumah bagus, di luar pasti bagus. Makanya tiap hari harus ada pengajaran iman. Motivasi mengambil menjadi motivasi memberi. Mertua itu nama ngaleang siana manja. Atau mau semuanya amang do ina Marsiliana majolo hamu sesuatu tutung amuna alai kunang panitu hamu deh. Coba dulu. Ayo coba dulu. Ale teman, memberi tidak selalu dengan uang, bisa doa, bisa ide, bisa tenaga, bisa waktu ya. Itulah inang lingkungan ruang lingkup pengajaran iman. Nah, saya dan Amang Inang kenapa tidak bisa berubah? Yang di kanan, kenapa kita nggak bisa berubah? Pertama, memiliki namanya mental block. Diajar hodang ulama jauh, tertutup keras. Yang kedua, arogan. Ada kelebihannya dikasih Tuhan, tapi disombongkan, merendahkan orang lain. Saya kan motivator ini, pantang sombong. Banyak pujian kan? Biarlah Tuhan pujian. Jangan di kita itu Tuhan. Kita bisa begini kan karena Tuhan. Ya ya. Jago damang berdainang, marendek saya Tuhan ini. Muliakan Tuhan melalui nyanyian. Dilihat sinamot dari Tuhan itu, kembalikan kepada Tuhan melalui gereja, melalui siapapun, tanpa syarat. Yang ketiga adalah merasa malu. Habis malu satu pun nebang. Yang tiga ini, kalau kita ingin belajar, ingin berubah, mari kita hilangkan ini. Pertama, mental block. Ada kelebihan kita, jangan kita pakai merendahkan orang lain. Anugerah Tuhan itu special grace. Apapun keunggulan kita itu dari Tuhan. Mari kita kembalikan kepada Tuhan. Nanti dicabut itu. Yang ketiga adalah illusive superior. Dipikir dia pintar, padahal dia tidak pintar. Lebih bagus kita pintar merasa daripada merasa pintar. Ada dong?
Ada teman? Kuliah kembali ya. Pengajaran iman kan? Iya. Nah, apa yang membuat saya dan Amang Inang bisa berubah? Pertama, memiliki sifat rendah hati. Contoh hari Minggunya ada calon pendeta berkhotbah, kita dengar. Kenapa? Firman Tuhan yang dikhotbahkan, bukan dirinya. Kita dengar saja. Marjamin dan Wex Amang Inang Situa, kita dengar. Jangan kita rendahkan, nanti luangak kita. Sepanjang firman Tuhan diajarkan, terimalah. Jangan pernah kembali sia-sia firman Tuhan yang dikumandangkan dari diri kita. Bertumbuh iman kita ya. Kemudian juga, marilah kita sadar, sudah banyak Amang Inang tahu, tetapi masih banyak belum Amang Inang tahu. Sudah banyak saya tahu, tapi masih banyak yang belum saya tahu. Maka saya harus belajar. Alkitab belajar, psikologi belajar, teknologi belajar. Belajar terus. Tidak pernah terlalu tua untuk belajar. Long life learning. Tidak pernah ada titik akhir untuk belajar. Makanya rajinlah kita pertanyaan ya. Amannya. Rajinlah kita ya. Setuju ya? Saya sibuk kata tadi mati. Amin. Amin. Masih jalan sama Jolo dan dana sepakat. Masih jalan sama Jolo dan dana sepakat. Masih jalan sama Jolo dan dana sepakat. Yang ketiga adalah disebut namanya suffering. Mau menderita, belajar baca Alkitab. Tiap hari kita baca aja. Tuhan pasti nanti kuatkan iman kita ya. Yang pertama, sebelum ke anak kita orang tua dulu kita perbuat imannya. Jangan pernah mengajarkan iman kalau kita belum beriman. Gak mungkin itu. Iman itu kan keteladanan yang paling utama. Yang lalu biarlah. Ada dengan hati-hati komunikasi. Ini perlu juga ya. Satu, ada namanya confirmation bias. Cirinya ada molo cocok tu pikiranku hujalo, molo daun hualo. Itu namanya confirmation bias. Bahasa Inggris ini ada yang mudah contohnya ya. Molo cocok hujalo, molo daun hualo. Berbeda ini kan? Karena berpusat pada diri. Yang kedua adalah projection bias. Dipikir semua di mana pikiran di jauh mahabi berbeda. Diproyeksikan orang sama dengan dirinya, padahal berbeda kan? Berbeda musik. Marsoal. Namun ada pengalaman. Enggak, saya hanya memberitahukan aja. Namanya bukan menghakimi saya, bukan. Itu kan menggambarkan ya. Ya di rumah pun dengan anak-anak begitu dengan hati-hati ya. Yang ada biarlah berlalu. Yang ketiga, ini agak lebih bagus. Disebut namanya perspektif taking empati. Artinya sebelum kata ibadah dijaga perasaan idoma. Dijaga. Saya tahu karena kita orang Batak kan. Hati-hati 1-2 itu bikin konflik itu. Hati-hati 1-2 bikin konflik di rumah tangga dan juga gereja. Di marga juga begitu. Hati-hati aja itu. Kita mau nomor 3. Love in action. Cocok mengnadaung tuau huhahologi ibana alaton di perbandingan. Manis kan? Manis. Dan masih jam ya? Baiklah hari ini pengajaran iman dalam komunikasi cocok mengnaso cocok tong mardonga. Benar ya? Cocok mengnaso cocok tong mardonga. Kasih banyak sekali menutupi dosa. Moloamang adong hapor siaon dan tega manonggak ina. Nggak tega. Molo damang doh tahu adong iman diau dan tiga au manonggak partija. Ajuang kudu. Ini kan pelajaran iman. Akadainang
molo-holo rohak juga dana dan mungkin songga komu ini bagasan mulu haulong mulu nah mama tahu kau salah tapi berikutnya ubah nak ya gitu pondok dulu dia jangan hakimi itu pengajar yang jadi masalah iman kita dipertaruhkan jadi bukan anak yang diajar imannya kita amanginang ya kita dulu ya yang lalu biarlah ada dengan dalam hubungan itu bebas kita nomor 4 amanginang ya love in action cocok makna so cocok top kolom rohak mulia sosoni gamang dok dainan mulai dok dapat kuliah ajo kamu masuk ke kolom pendeta resort diului mau liate naksu diului mau liate tong mahonong rohamu na tunasinya amin ale seksi palupuan molo diorui rapat perhalado anggaran tahun 2020 ala desentralisasi las maruham di siang dapat kemana adomi godang mana sautik tetap memuliakan Tuhan tidak ada ukuran uang memuliakan Tuhan hati kita yang memuliakan Tuhan tapi kalau ini yang bermain membandingkan sebelum sentralisasi kami bebas mengelola keuangan dulu sentralisasi kami menderita siapa menderita tidak ada yang menderita kecuali kita mengizinkan diri kita menderita itu kan persepsi kan memang mengubah kebiasaan itu bukan hal mudah contoh akadainang nama buah pulpen dok kertas terdekat kamu maju lubuk kumunai kuhut mamere enak nah ada kertas tanda tangan sambil melihat mulai kadainang nang single parent hamareteo tinggi tanggal 26 Januari itu apa Desember kan tanda tangan itu kan silakan oke nak silakan tutup kembali matanya tanda tangan kembali tutup kembali matanya tutup mata tanda tangan kembali tadi kan buka mata tanda tangan sekarang agak darinya tutup mata tanda tangan kembali biasanya sama. Kenapa sama? Nggak dipasang somal puluhan ribu kali. Dan ada tiba-tiba muncul cuma. Nah latihan deh. Tepuk pundaknya ada dengan? Ada dengan? Dan ada tiba-tiba lombok. Nah latihan deh. Dan ada sebadi nagalak. Nah latihan deh. Maka hari ini pengajaran iman, mari kita berbuat. Kemudian juga hati-hati. Ada 3 kemampuan. Pertama, kemampuan kompetensi. Inang jagohnya itu inang merendekan. Ise solo di solo. Oke, inang jagohnya itu inang merendekan. Ya. Kata ya, hati-hati. Mololak kompetensi personal dari inang daftar tilu suara luar biasa. Molholanido olo do inang jual mahal. Kalau ada penggantinya do inang hati-hati, saya mau jelaskan dulu kan, tak cukup. Kita harus hebat di bidang kita, tapi nggak cukup. Sampai semuanya tiru ala di jambula. Aleo molholak pengasah honido ga besompong do kita inang. Maka yang kedua tingkatkan namanya kemampuan komparatif. Di gereja itu. Ikunaudo nama melihuti. Masuk makan komparatif kan? Baru yang ketiga, kolaboratif. Kehadiranku adalah mempersatukan suara-suara yang lain. Jadi kita mau hari ini di gereja kita adalah perekat persatuan ya, bukan pemecah. Itulah orang beriman. Itulah pengajaran iman secara logika. Oleh karena itu abang inang, coba kita baca 2 Korintus 8 ayat 14 sama. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada kesinambungan. Artinya halu yang nidongan
boy mai menutupi haurang aku, halubiakku menutupi haurangan idoman. Sarupa di Sonari, amang pendeta, inan pendeta di gereja ini kan sudah bicara teologi ya. Kami kolaborasi. Beliau-beliau teologi, saya menjelaskan secara praktikal. Kan kolaborasi kan? Saya nggak mungkin berkhotbah kan? Beliau bisa lebih dari sini, tapi kebetulan sudah terlalu capek beliau, jadi kasih kesempatan pada saya kan itu kan? Artinya kolaborasi lah ya. Nah, bagaimana kolaborasi? Izin Amang Inang, bolehkah kita berdiri? Hadap kanan gerak. Boleh gerak kanan? Hadap kanan, sana Mang ya. Akan naulong, hadap kanan gerak. Hadap kanan gerak ya. Kita silakan Amang Inang, coba tangannya dua di pundak yang di depan. Kita melakukan namanya dapur hasadaon. Yang pertama Amang Inang, tolong di karate dengan pelan-pelan. Udah ribus, nangin-nangin. Yang kedua, udah haba-haba. Di karate, udah haba-haba. Napa tulun, dapur hasadaon, biji. Dapur. Oke, udah ribus di karate. Udah haba-haba. Dapur hasadaon. Dua dipagogo ya. Turut tugating. Iya. Naik. Udah ribus. Udah haba-haba. Dipagogo Mang Doi, nanti dipagogo ya. Balik kanan gerak berganti. Iya. Udah ribus. Udah haba-haba. Dapur hasadaon. Udah ribus. Udah haba-haba. Dapur hasadaon. Oke, terima kasih Amang Inang. Kita nyanyi. Amang, silakan dong. Tabodo Amang Inang masih polani. Adalah suhat kan? Coba kita katakan ane dengan. Soto ngadong madok. Tidak ada kami. Tidak nama saudara. Dao. Memang harus begitulah kalau panjang ceramahnya ya. Ada energizing namanya. Pasti itu kan positif. Kata kunci begini. Di Singapura ada satu restoran menjual sop kepiting, murah pang. Kemudian dibeli dari 3 negara. Pertama, dibeli dari Indonesia, ditaruh di ember, dibuka saja. Yang kedua dari Jepang, ditaruh di ember, digembok. Yang ketiga dari Korea Selatan, ditaruh di ember, digembok. Orang bertanya, kenapa ada perbedaan perlakuan antara kepiting Indonesia dengan Jepang? Rupanya parangena marasi. Parang ini gerak pamong. Gerak kan? Yang pertama, kalau kepiting Korea Selatan dibuka tutupnya, satu naik ke atas, yang di bawah mendukung. Korea juga begitu, dibuka tutupnya, satu naik ke atas, yang di bawah mendukung, sama-sama lari. Tapi Indonesia tidak perlu ditutup. Sebab satu naik ke atas, yang di bawah menarik kakinya ke bawah. Coba kita katakan, ada dengan dipastikan kita bukan kurang pangan. Poinnya adalah mari kita ubah hotel narumar gabe hotel napita. Itu maksudnya. Mulai maju dongan, mulai yakin. ICP Amang Inang pendeta di gereja tajalo Amang Inang dah.
Unang adok syarat. Unang adok syarat. So tungadong martahi-tahi molo so cocok tu pikiran na dibae surat kalen tu busa. Tokka semua. Tokka. Kembali margumba dua na molo so kan. Hati-hati ya. Mula dong orang lubi tentang yakun. Upak mata harus upak rak. Molo dong. Upak mata. Jangan pernah kita tegur kesalahan orang di muka umum, di lawan kita. Tegurlah upak mata dengan cinta ya. Organisasi petong sumuni adong na suwarto mamuna-unang di umum. Upak mata ida, waduh harus semua. Unak pada buku mengaku sendiri. Dibigi muliate, naksu dibigi muliate, tong dumar-dongan. Kenapa Alkitab berkata begini? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Tuhan memberikan pertumbuhan. Kalau nama-nama menyiram demikian 1 Korintus 3:6. Au pinang na pabuah berdoa enggak. Yang membuat bertumbuh dalam hidup kita itu bukan saya, tapi Tuhan. Tapi saya percaya Roh Kudus akan bekerja dengan ya. Unang jemu-jemu memudai, dibigi sunami mulai naksu dibigi mulai anak-anak ko pinangnya, tetap sabar untuk mereka, tetap sabar. Nanti hasilnya di masa depan itu bukan sekarang. Tidak ada orang ditegur langsung berubah, nggak ada itu. Di memorinya sudah ada di lidah, termasuk tanda tangan itu kan sudah ada berlaku lama. Kata kunci kita sabarnya. Mari mulai sekarang cucu kita, anak kita bekalilah imannya. Kata kuncinya sabar, sabar, panjang sabar. Unang hidup kon mau dia mang, bila bermoldi, mulai hidup kon mau moldi. Ada bersama Roh Kudus, saya dimampukan. Itu orang Kristen. Selalu andaliman, andalkan iman. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Itu model kita. Kalau orang beriman yang pertama kekuatannya mampu memindahkan gunung. Matius 17:20. Bila sebiji sesawi imanmu, gunung bisa dipindahkan. Kalau orang beriman, apa kesulitan dimampukan untuk menyelesaikan maksudnya dan menyerah. Kedua, orang beriman pasti mampu mengampuni yang memaki kita. Pasti mampu membalas kejahatan dan kebaikan dan memberkati. Yang ketiga, kalau sekarang itu belum misalnya berkat datang, tapi kita dikasih pengharapan. Dan juga yang keempat, orang beriman ketika melayani, ketika bekerja selalu bahagia, baru berhasil. Luar biasa iman itu kan. Gunung pun bisa dipindahkan. Gunung. Apa artinya? Banyak usaha-usaha yang kita lakukan, apapun kesulitan. Suatu ketika Tuhan pasti buat kalian ya. Siapa tahu ada yang belum saat ini belum terwujud, berpengharapanlah. Tunggu waktunya. Karena doa kita kan 3, 1 ditolak, ditunggu dan dikabulkan kan. 3-tiganya kita siap panggilannya. Siapa tahu ada harapan kita belum terwujud, berdoa terus. Sampai kapan? Sampai kita dipanggil. Yang lalu biarlah